Halo, selamat berjumpa kembali ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai medan listrik di sekitar kawat lurus panjang tak berhingga. Jadi yang dimaksud panjang tak berhingga itu adalah pembandingnya panjang kawat dengan jarak titik ke kawat. Misalnya jarak titik ke kawat itu 1 cm, tapi kawatnya itu panjangnya 1 km. 1 km dengan 1 cm itu kan jauh sekali ya. Artinya 1 cm bisa diabaikan terhadap panjangnya kawat. Nah itu yang dimaksud dengan panjang kawat tak berhingga. Karena tak berhingga sungguhan ya nggak ada kan. Jadi yang ada itu sangat panjang. Berarti harus ada pembandingnya. Sekali lagi, pembandingnya adalah jarak titik ke kawat itu. Jadi seandainya saya memiliki kawat yang sangat panjang, saya beri muatan positif terdistribusi secara merata pada kawat itu. Untuk kawat yang tak berhingga panjangnya ini, atau sangat panjang sekali, kita bisa mendefinisikan yang namanya rapat muatan listrik linier. Nah, rapat muatan listrik linier itu maksudnya adalah muatan dalam kawat dibagi dengan panjangnya. Jadi kita mengambil muatan seberapa pun panjangnya kawat, ini lambdanya selalu sama karena tadi saya mengatakan bahwa muatan ini terdistribusi secara merata. Jadi walaupun diambil dengan panjang berapapun, lambda itu selalu sama. Nah sekarang kalau kita disuruh menentukan medan listrik di sekitar kawat pada jarak tertentu dari kawat, kita bisa menggunakan hukum Gauss. Kalau masih bingung dengan hukum Gauss, silakan lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai hukum Gauss part 1. Jadi supaya Anda tidak bingung. Kalau tetap bingung ya pegangan kursi dulu ya gitu. Harapan saya kalau sudah sampai ke part yang ini Anda tidak bingung. Nah, caranya kita gambar dulu titiknya itu ada di mana ya. Nah, misalkan titiknya itu saya gambar ada di sini. Nah, ini titik yang mau kita hitung berapa medan listriknya. Nah, kemudian kita harus bikin permukaan Gauss yang melewati titik P itu. Pemilihan permukaan Gaussnya saya pilih adalah berupa tabung dengan tutupnya. Karena kita menganggap bahwa di sini kawat itu bentuknya silinder. Jadi kita ngikuti bentuk bendanya saja. Jadi kalau digambar seperti ini. Celing. Nah inilah gambar dari permukaan Gaussnya. Ini yang saya titik-titik. Permukaan Gauss itu adalah permukaan yang imajiner. Jadi ini bentuknya adalah berupa tabung beserta tutupnya. Nah titik P ini saya misalkan berjarak R kecil dari kawat yang panjang tersebut. Nah sekarang perhatikan baik-baik, di sini medan listriknya mengarah menembus selimut tabung dengan arah radial seperti ini. Jadi semua medan listrik akan terpancar dari muatan yang ada di dalam kawat ini, keluar ya. Jadi keluar dari silinder. Dia akan nanti menembus permukaan silinder ini. Nah, jadi menembusnya bagaimana? Kalau kita lihat, memang menembusnya secara tegak lurus. Sedangkan tutup dua ini, tutup tabungnya, tidak akan ditembus oleh medan listrik. Karena kita tahu bahwa medan listriknya itu berarah radial. Jadi dia akan tegak lurus kawat, menjauhi kawat tersebut. Nah, sekarang kita bisa menggunakan hukum Gauss untuk menyelesaikan berapa medan listrik di titik P itu. Nah, hukum Gauss mengatakan bahwa E dikalikan A itu kan sama dengan Q per epsilon 0. Perhatikan, E dikalikan A itu tegak lurus E. Yang tegak lurus E jelas selimut tabung itu. Nah, kita mau mencari E-nya. Sekarang luas permukaan tabung, kita ingat, bukan tutupnya ya, tetapi yang ditembus medan listrik itu adalah permukaan selimut tabung. Nah, kalau tabung ini jari-jarinya R, maka luas selimutnya itu adalah 2πr keliling lingkaran dikalikan dengan panjangnya. Misalkan panjangnya selimut itu L ya, dikalikan L. Nah, berarti ini sama dengan Q per epsilon 0. Jadi Q itu apa? Q itu adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tabung itu. Jadi muatan yang ada di dalam tabung aja.
Jadi muatannya ini kalau saya bagi dengan panjangnya ya sama dengan lambda tadi, atau menjadi rapat muatan listrik satu dimensi atau rapat muatan listrik linier. Nah sekarang kalau kita perhatikan, ini kita tinggal memasukkan aja ya. H-nya itu adalah lambda kali L. Nah ini lambda kali L dibagi dengan epsilon 0. L-nya bisa saya coret kan. Jadi kalau begitu E-nya itu sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikalikan dengan R. Jadi sekarang kita sudah menemukan rumus medan listrik pada jarak R dari kawat dengan panjang tak hingga. Jadi E di sini menyatakan medan listrik. Nah, tentu saja ini satuannya Newton per Coulomb atau Volt per meter gitu ya. Nah, sedangkan lambda tadi di sini menyatakan apa? Namanya rapat muatan listrik. Tapi muatan listrik satu dimensi nih ya, satuannya Coulomb per meter. Berapa muatan tiap meter panjang kawat. Nah, kalau R di sini menyatakan apa? Berarti R di sini menyatakan jarak titik ke kawatnya itu. Jarak titik ke kawat harus tegak lurus ya. Satuannya adalah meter. Nah, kalau epsilon 0 dari dulu kita sudah kenal namanya permitivitas listrik ruang hampa atau udara. Ini konstanta alam ya. Nilainya selalu 8,85 kali 10 pangkat min 12 satuan dalam sistem internasional. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh seperti ini. Ada kawat lurus panjang tak hingga diberi muatan listrik dengan rapat muatan 8,85 pikocoulomb per meter. Pikocoulomb per meter. Bila permitivitas listrik ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb kuadrat, maka hitung medan listrik di titik B yang berjarak seperpi sentimeter dari kawat itu. Nah ini soal yang sangat mudah sekali karena kita sudah punya rumus tadi ya. Nah ini misalkan kawatnya dikasih muatan yang terdistribusi merata. Kawatnya ini panjangnya tak berhingga. Nah ini titik B-nya terletak pada jarak R, yaitu diketahui dalam soal R-nya itu seperpi cm, berarti seperpi kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan rapat muatan lambdanya di situ adalah 8,85 pikocoulomb. Ini sama aja dengan 8,85 piko itu 10 pangkat min 12 ya. Per meter ini ya. Coulomb per meter. Jadi sekali lagi piko itu artinya 10 pangkat min 12. Jadi ini sama aja dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb per meter. Jadi setiap 1 meter panjang kawat itu bermuatan segini ya, 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb. Nah sekarang kita tinggal memasukkan. Ingat bahwa permitivitas ruang hampa itu selalu segini kan, 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb kuadrat. Kita tahu tadi pada jarak R medan listriknya di situ adalah rumusnya lambda dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikalikan R. Jadi saya kira kita tinggal masukkan saja. Lambdanya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. 2pi epsilon 0-nya 8,85 10 pangkat min 12. R-nya adalah seperpi dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi kalau begitu ini tinggal mencoret aja. Ayo kita pesta coret. Ayo coret lagi nih, coret. Nah, ini juga dicoret. Ya. Nah, setelah dicoret-coret, kita akan mendapatkan hasil berapa? Ini naik ke atas 100. 100 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 50 volt per meter. Nah, itulah jawabannya. It's very easy problem. Physics is very easy and fun.